Situasi militer perang hari ke-171. Barbar, Rusia terus serang Ukraina. Serangan Rusia ke Ukraina sudah memasuki hari ke-171 sejak awal invasi. Pada hari ini pasukan Rusia terus menembaki wilayah Ukraina tanpa menggunakan operasi darat. Satu-satunya pengecualian untuk menggunakan operasi darat terdapat pada wilayah sekitar Bakhmut dan Piski yang dimana Rusia memiliki banyak keuntungan. Sementara itu untuk perkembangan dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa tentara Rusia kekurangan tenaga kerja dan memutuskan untuk memilih strategi bumi hangus, yang artinya Rusia akan menghancurkan fasilitas yang berguna bagi musuh. Pada wilayah Kharkiv, tidak ada peristiwa yang terjadi dan juga tidak terjadi aktivitas penembakan. Terlihat bahwa pasukan Rusia melakukan pergerakan menuju area penembakan di Yakovlivka, Soledar, Vesela Dolina, ZCV, Kodema, ZCV dan Dacha dengan rincian berikut ini. Pergerakan serangan pasukan Rusia menuju garis pertahanan selatan Ukraina di Yakovlivka berhasil ditangkis Ukraina. Upaya penyerangan Rusia di titik Bakhmutske dilanjutkan ke wilayah tetangganya yaitu di kota Soledar. Pasukan Ukraina berhasil menangkis serangan Rusia di beberapa titik seperti Vesela Dolina, ZCV dan Kodema. Dilaporkan pasukan Rusia telah melakukan terobosan di titik ZCV dan saat ini sedang menuju pusat kota. Pasukan Rusia telah menggunakan medan untuk keuntungannya dan terus mendorong ke dalam lembah untuk mencapai permukiman Dacha. Pasukan Rusia menyerang posisi Ukraina di dekat Bohorodechny dari arah Pasika, namun serangan itu tanpa hasil. Di sisi lain, pasukan Ukraina berusaha mendapatkan momentum dan maju ke arah Dolina. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan posisinya di sekitar Ivano-Darivka, Kryhorivka dan Verkhnokamenskoye, pasukan Rusia telah berhasil menggagalkan semua serangan dari pasukan Ukraina. Kemajuan dilaporkan telah diraih pasukan Rusia di wilayah Piski dengan menguasai lebih dari setengah pemukiman. Pasukan Rusia juga telah mencoba menerobos garis Ukraina di sekitar Pavlivka menggunakan serangan bantuan udara. Namun, serangan terobosan ini berhasil ditangkis pasukan Ukraina. Pada daerah Zaporizhzhia, tidak ada peristiwa yang terjadi dan juga tidak terjadi aktivitas penembakan. Pihak Ukraina telah mengumumkan embargo ketat pada semua informasi mengenai Kherson Oblast dan kemajuan pasukan Ukraina. Sehingga satu-satunya sumber yang diizinkan untuk area ini adalah laporan dari staf umum Ukraina. Sedikitnya 13 orang tewas akibat gempuran terbaru di wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina. Otoritas Ukraina menyebut gempuran itu didalangi oleh pasukan Rusia, seperti dilansir Reuters Rabu 10 Agustus. Gubernur Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko, menyebut lebih dari 20 gedung mengalami kerusakan akibat gempuran di wilayah Marganets pada Selasa 9 Agustus malam waktu setempat. Marganets merupakan sebuah kota yang terletak di seberang sungai Dnipro dari pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia yang kini dikuasai pasukan Rusia, yang sebelumnya dilaporkan menjadi lokasi pertempuran sengit. Dalam pernyataannya, Reznichenko secara spesifik menyebut serangan terbaru itu memicu kerusakan ada jaringan kabel listrik setempat yang membuat ribuan orang tidak mendapatkan aliran listrik. Gempuran Rusia itu, Ibu Reznichenko, juga merusak sebuah hotel, 2 sekolah, sebuah gedung konser, sebuah gedung dewan kota utama dan sejumlah pangkalan administratif lainnya. Belum ada tanggapan resmi dari Rusia terhadap laporan Ukraina itu. Namun Moskow sebelumnya membantah pasukan menerjatkan warga sipil dalam aksi yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Reznichenko awalnya menyebut 21 orang tewas akibat gempuran Rusia itu, dengan 11 orang tewas di distrik Nikopol dan 10 orang tewas di Marganet. Namun dia kemudian meralat laporannya dengan menyebut pesan lanjutan via telegram, menyebut total korban tewas adalah 11 orang. Dia lalu menambahkan bahwa 2 orang lainnya tewas akibat luka-luka mereka dalam gempuran itu.